Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkembangan ilmu pengetahuan ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia. Banyak sekali ilmu yang kita bisa pelajari kan. Tapi tahukah Anda bahwa ada sebuah ilmu yang seharusnya ini penting sekali untuk kita pelajari, bahkan wajib. Apa itu? Ilmu tauhid. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang bersama dengan Kiai Haji Said Akil Siroj, tentunya dalam risalah seputar tema ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Said, kita mau bahas hari ini mengenai tauhid. Apa sih sebenarnya definisi dari kata tauhid? Sebenarnya tauhid itu termasuk fitrah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Setiap manusia dilahirkan itu pasti mengesahkan Tuhan. Bayi lahir itu pasti pembawaan fitrahnya itu mengesahkan Allah. Dari mana tuh? Innama abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang menjadikan dia kemudian melenceng dari tauhid adalah yang pertama kedua orang tuanya, abawah, ayah ibunya. Dia sudah barang tentu artinya lingkungannya lah. Yang menjadikan orang melenceng dari tauhid. Dulu waktu bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang, asal mulanya orang Arab tauhid. Tuhannya Allah satu. Itu kan Tuhan yang diajarkan oleh agama yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, orang Arab itu sangat cinta kepada Ka'bah. Sangat menghormati Ka'bah. Ketika pergi meninggalkan kota Mekah, rindu terhadap Ka'bah. Berbulan-bulan berdagang baik ke utara maupun ke selatan, musim dingin ke selatan, musim panas ke utara. Dalam surat Quraisy itu ada kan. Nah, untuk mengobati rasa kerinduan kepada Ka'bah, bawa batu dari Mekah. Batunya ya dipuja-puja, seakan-akan menggambarkan batu Ka'bah. Lama-kelamaan menjadi batunya berupa manusia atau berupa apa, jadilah berhala. Jadilah al-awthan wal asnam. Berhala dan patung yang dianggap Tuhan oleh bangsa Arab. Islam datang di tengah-tengah bangsa yang jahiliyah. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal wahyu, tidak mengenal nubuwah, risalah, hari akhirat, tidak kenal semuanya itu. Sangat-sangat primitif, sangat-sangat sangat jahiliyah. Maka pertama kali ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang paling prinsip adalah akidah, tauhid kepada Allah. Dengan tegas sekali Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Bukan wahid. Kalau hanya satu mungkin ada dua. Satu kan permulaan bilangan yang boleh boleh dilanjutkan menjadi 2, 3. Iya, kalau ahad tidak, tunggal. Satu-satunya. Allahus Samad, yang maha tangguh. Semua membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya bapak dan tidak punya anak dan tidak punya bapak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya asisten, tidak punya pembantu, tidak punya istri, tidak punya tidak punya yang menyamainya, tidak ada yang menyamainya, menyainginya. Nah, itulah tauhid dalam Islam tegas sekali. Makanya tegas sekali dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hambanya Allah, tapi dan utusannya. Sama sekali bukan anaknya, bukan titisan jelmaannya, bukan. Inkarnasinya Tuhan juga bukan, asistennya Tuhan bukan, anaknya bukan. Muhammad manusia, makhluknya Allah. Hanya manusia yang paling mulia, yang paling dekat dengan Tuhan, yang dipilih oleh Allah menjadi
Rasul yang paling sempurna, Rasul pamungkas, membawa agama yang sempurna. Tapi tetap Muhammad adalah abduhu wa rasul. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya, menjadikan Nabi Muhammad berjalan di waktu malam, yaitu Isra Mi'raj. Jadi sini tegas sekali, bukan Muhammad yang berjalan Isra Mi'raj itu Allah yang menjalankan. Supaya orang tidak tergelincir kultus berlebihan seakan-akan Nabi Muhammad itu hampir jadi Tuhan atau mirip dengan Tuhan. Tidak sama sekali. Itu prinsip tauhid dalam Al-Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada orang Arab, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang Arab tersinggung itu. Tidak ada Tuhan, berarti Tuhan kita ini salah semua. Tersinggung itu. Ada yang karena memang ideologinya salah. Yeah. Ada yang menolaknya itu karena saya bisnisnya bikin patung, bikin berhala. Lah kalau itu dianggap bukan Tuhan, bagaimana bisnis bangkrut dong bisnis saya? Saya kan bisnisnya dari sini, jualan berhala. Ada lagi yang gengsi juga. Maksudnya gimana? Siapa Muhammad itu anak yatim piatu tahu-tahu mengajak, mengkritik agama yang sudah berada yang sudah diikuti oleh nenek moyang bertahun-tahun, ratusan tahun. Jadi orang Arab itu, terutama orang Mekah, menolak ajaran Nabi Muhammad berbagai macam alasannya, tidak semua sama, tidak. Nah, ada lagi menolak ajaran Nabi Muhammad itu ketika mendengar bahwa nanti ada sorga dan neraka. Barang siapa berbuat baik surga, barang siapa berbuat dosa neraka. Ngeri. Karena merasa dia perilakunya bergelimang dengan dosa, ada ancaman neraka, nggak usah masuk agama seperti itulah. Jadi kita takut. Orang sekarang saya kira ada begitu. Daripada ikut ajaran Islam, ini haram, ini dosa, ini nggak boleh, lebih baik nggak usah beragama lah. Jadi ragu, jadinya mau melakukan dosa jadi ragu jadinya. Ini mengapa orang kadang atau sering menolak ajaran agama Islam seperti itu. Lama-kelamaan berkembang, Islam keluar dari batas Arab, maka berhadapan dengan umat yang sudah punya teologi, sudah punya akidah, Persia sudah beragama Majusi, kitab sucinya namanya Avesta, Sandinista, nabinya namanya Mani atau Mazdak, nabinya itu. Di Romawi sudah punya ada agama Kristen. Baru ulama-ulama Islam membutuhkan perangkat untuk dakwah. Tidak hanya sekedar membaca Qul huwallahu ahad Allahus somad, kemudian orang akan ikut, tidak. Harus menggunakan argumentasi-argumentasi yang logis. Jadi artinya tetap dibutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu mantik itu namanya, ilmu logika namanya. Sering mengucapkannya, tapi terkadang kita belum memaknai apa maksud dari isi tersebut. Ternyata dalam surat Al-Ikhlas kan sudah disebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat kita menggantungkan segala sesuatu. Nah, dengan demikian itulah ilmu tauhid itu sebenarnya sudah ada dan sudah kita lafalkan dalam setiap hari untuk terus menambah keyakinan kita bahwa kita sebagai muslim dan muslimah sudah berada di atas agama yang benar. Kita sambung lagi bincang-bincang kita masih dalam risalah, tentunya masih bersama dengan Pak Said Aqil Siraj setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda tentu mengetahui Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah. Mungkin bukan sekedar tahu, tapi banyak di antara Anda yang hafal bahkan ya. Saya mungkin belum ya, insya Allah entah suatu saat saya bisa menghafalnya. Yang kemudian di mana Asmaul Husna ini terangkum dalam 20 sifat-sifat Allah. 3 di antaranya itu ada wujud, kidam, bako, begitu ya Pak Said. Yang lainnya bisa tolong dijelaskan berikut dengan arti-artinya Pak Said. Imam Asy'ari begini. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Imam Asy'ari. Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Imam panutannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggagas bahwa Tuhan mempunyai sifat 20.
Dengarkan, Bang Manu dengarkan. Iya, iya. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah, sama, basor, ilmu, hayah, kalam, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an basiran. Itu 20. Imam Asy'ari setelah membaca Quran dan hadis, di Quran penuh sekali ayat dengan bahwa Allah itu sami'un basirun, melihat dan mendengar, latifun khobirun, maha lembut dan maha mengetahui persis, alimun qadir, maha kuasa dan maha berilmu. Dari pemahaman bacaan Quran seperti itu, maka Imam Asy'ari menemukan sesuatu. Allah harus wujud. Allah harus mempunyai sifat yang utama nomor satu. Sifatnya Allah yang pertama harus sifat wujud. Padahal di Quran dan hadis tidak ada lafal wujud. Kenyataannya Satu kan Quran dari awal sampai akhir itu nggak ada lafal wujud, itu nggak ada. nggak ada. Enggak. Tapi Mas Syari mengatakan Allah harus mempunyai sifat. Nomor pertama adalah sifat wujud. Kalau tidak ada wujud, mana mungkin sami'un basirun, melihat dan mendengar. Mana mungkin latifun khobirun, alimun, muridun. Tidak, mana mungkin dia alim, dia tahu, dia mendengar, dia berkehendak, dia berkuasa. Kalau tidak punya ada sifat wujud. Tapi wujudnya apa dong? Ya makanya Imam Asy'ari mengatakan Allah pertama kali harus punya sifat namanya sifat wujud. Setelah punya sifat wujud baru kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, sama, mendengar, basor, melihat, ilmu, berilmu, kalam, mempunyai kalam, hayyun, hidup. Ini ijtihad atau gagasan yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Jadi pertama kali kita beriman kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu ada. Padahal lafal ada itu, lafal wujud itu di Quran tidak ada. Wujud ini artinya Ada. apakah dimaknai itu dengan fisik yang terlihat? Tidak. Atau gimana Lah. itu, Pak? Wujuduhu laisa kamitslihi syai'un. Wujudnya Allah tidak seperti wujudnya yang lain. Tidak mungkin orang mempunyai sifat, bentuk kalau tidak punya sifat wujud. Apalagi Allah. Tapi harus diingat wujuduhu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai dan menyerupai wujudnya Allah. Allah. Selain dari wujud, Nilai-nilai apa yang universal. Misalkan manis, putih. Apa sih manis itu? lagi? Rasa. Definisikan manis. Nggak akan ketemu. Contohnya ada. Iya, Madu, gula, contohnya Iya, iya, itu. iya. Sirup. Ya. Putih. Apa sih putih itu? Ya kapur, ya misalkan cat. Itu contohnya Contoh. namanya. Itu baru mendefinisikan itu. Apalagi mendefinisikan Allah. Tidak mungkin siapapun orang hatta Rasulullah. Tidak mungkin mampu mendefinisikan zatnya Allah. Maka yang harus kita kenal, tauhid kita itu adalah mengenal sifat-sifatnya. Sifat tadi itu ada satu, Iya. berkuasa, melihat, mendengar. Itu yang harus kita panggil, yang harus kita sapa itunya. Kalau zatnya, siapapun tidak akan bisa mencapai zatnya. Orang yang beriman, orang yang akan selalu ingat Allah, berarti dirinya selalu ada. Orang yang lepas iman, lupa pada Allah, sebenarnya dia sedang kehilangan dirinya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu melupakan Allah, maka kamu akan melupakan dirimu sendiri. Karena kamu bisa mengatakan ada, karena ada Allah. Ketika kamu meniadakan Allah, berarti kamu meniadakan dirimu sendiri. Allah Maha Ada, sebelum kata ada itu ada. Waduh, ini banyak sekali nih filosofinya sebenarnya. Tapi Pak Said, kalau tadi kita udah sepakat lah mengenai keesaan Allah. Tadi bukan satu melainkan tunggal. Dan itu memang merupakan fitrah kita kan sebagai manusia sudah membawa ketauhidan itu. Tapi ilmu-ilmu apa lagi sih sebenarnya dalam ilmu tauhid yang kita pelajari? Kalau tidak salah iman kepada Allah jelas tadi. Kemudian juga
apakah yang dalam rukun hukum iman yang ada 6 itu seperti kayak beriman juga kepada Rasulnya, itu juga merupakan ilmu-ilmu dalam tauhid? Iya, bagian dari tauhid yang harus kita perdalami dan harus kita pahami betul ya. Contoh, secara formal lisan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Itu lisan oral. Tapi kalau hati namanya musyahadah. Betul-betul yakin. Namanya musyahadah, bukan hanya syahadah. Kalau syahadah lisan. Kalau musyahadah hati. Contoh, ada berita, ada orang ngomong, ada orang bilang sama Mas Adrian bahwa saya ketemu Said Akil di Bangkok hari Rabu. Pak Adrian pasti mengatakan, bohong kamu, salah kamu. Saya yakin hari itu Said Akil ada di pesantren Taqwa bersama saya. Apa namanya itu? Musyahadah namanya. Musyahadah namanya. Yakin betul. Yakin. Atau seandainya diancam, ayo supaya merubah pendapat itu enggak benar. Mungkin. Tapi kalau syahadah masih mungkin juga katanya. Nah, seperti ada orang mengatakan, saya jumpa dengan Said Akil di Bangkok hari Rabu jam 4 tanggal 16 Desember. Nah, kata orang lain, saya dengar enggak, dia ada di pesan Takova lagi rekaman, lagi tapping. Nah, tapi dia enggak melihat kan? Iya. Dia baru dengar. Dan saya mendengarnya dari orang saya bisa percaya. Orang itu nggak pernah bohong. Mengatakan pada saya, tanggal sekian hari ini Said Akil ada di Takova bersama Net TV, lagi rekaman. Jadi saya nggak menyaksikan sendiri sih. Tapi yang memberitahu saya ini orangnya tidak pernah bohong. Sodik, amanah, jujur. Nah, seperti kita menerima ajaran dari Rasulullah. Kita percaya. Kenapa? Karena Rasulullah terkenal Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Selalu amanah. Itu maksud syahadah namanya. Tapi kalau musyahadah, seperti Mas Adrian yakin bahwa hari ini jam saya sekian. Kan sehingga kalau ada orang ngomong, saya jumpa dengan Said Akil di tempat lain, pasti akan menolak. Kamu bohong atau kamu bikin-bikin atau kamu buat ngarang gitu. Tauhid merupakan fitrah yang dibawa manusia sejak manusia itu lahir ke muka bumi ini. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu untuk memperkokoh keyakinan-keyakinan kita terhadap agama Islam dan mengesampingkan segala keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Tentunya dengan mempelajari ilmu tauhid ini, selain jiwa kita akan semakin kokoh, namun hati kita juga akan menjadi tenang dengan adanya iman. Dalam ilmu tauhid, pembahasan terpentingnya adalah mengenai tauhidullah, keesaan pada Allah. Anda jangan kemana-mana, karena pembicaraan ini semakin saja menarik, jadi kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Net. Kalau ini boleh nggak nih saya kaitkan juga, kenapa akhirnya ada orang yang menyatakan bahwa saya sudah Islam, tapi akhirnya dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, tidak menjauhkan dirinya dari larang-larangannya. Karena tadi hanya bersyahadat, tapi mungkin hanya lisan, tapi tidak menggunakan hatinya secara sungguh-sungguh, sehingga akhirnya tidak benar-benar terikat dengan lisannya itu gitu loh Pak Said. Suatu ketika ada orang Badui masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah sudah menerima Islam dia, Rasulullah perintah kepada sahabat namanya Zaid bin Aslam. Sahabat senior sudah. Zaid alimul Quran. Ini orang ini baru masuk Islam nih, coba diajari baca Quran sana. Udah diajari baca Quran. Belum banyak, belum. Baru sampai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang Badui itu apa katanya? Kafa bihadhihi. Stop. Saya ngaji Qur'annya sampai di sini saja. Gak usah hatam-hatam katanya. Kenapa? Gak perlu hatam. Ayat ini saja, kalau saya betul-betul berpegang dengan ayat ini, saya sudah menjadi orang mukmin yang akan bahagia dunia akhirat. Barang siapa berbuat baik, sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat dosa, melanggar, menyimpang, sekecil apapun, ditutup-tutupi dengan apapun, keluarga nggak tahu, tetangga nggak tahu, polisi nggak tahu, Allah tahu. Ini ayat ini kalau dipegang betul,
oleh semua kita sekarang ini, dan pejabat-pejabat juga berpegang dengan ayat ini. Selamat kita insya Allah. Selamat. Artinya apa? Ini orang artinya betul-betul imanan kamilan. Beriman kepada Allah yang sempurna, yang utuh imannya. Bukan hanya lisannya mengatakan, saya beriman kepada Allah, tapi kelakuannya sering meremehkan Allah. Dianggap Allah nggak tahu apa? Oleh karena itu, yang namanya syariat itu adalah batas minimal bagi orang beriman. Kalau Anda betul-betul beriman, buktikan. Jadi percuma kita lahirnya baik kalau batin kita tidak baik. Begitu pula batin kita baik, iman kepada Tuhan, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kita mempunyai hati yang baik. Itu juga percuma. Dua-duanya. Beriman kepada Allah, kita manifestasikan, kita implementasikan, kita munculkan dengan perilaku kita yang baik. Allah, luar biasa nih pencerahannya. Dan tadi beriman kepada Allah, beriman juga tentunya kepada Rasul, banyak. Kalau dalam rukun iman ada lagi kan kita beriman pada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat. Ya, beriman kepada Rasulullah karena kita tahu Nabi Muhammad itu buta huruf. Sejak kecil ditinggal ayah dan ibunya. Kemudian tidak ada latar belakang dia melancong kemana, bergaul dengan siapa. Walhasil buta huruf yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang orang lain kaget semua. Orang lain kaget, ini Muhammad dari mana sih? Akhirnya wah sihir itu, wah mantra-mantra dukun itu, gitu larinya. Padahal tidak, dalam hatinya sendiri Abu Jahal juga mengimani. Tahu-tahu Muhammad yang tidak pernah punya latar belakang keilmuan atau pergaulan yang luas, tiba-tiba mengatakan, contoh saja ayat 1 saja nih. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِفَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقُّ. Kebenaran, al-haq, harus dengan ilmu pengetahuan. Cuma yang ngomong buta huruf. Yang menyampaikan orangnya buta huruf. Kalau ente yang benar, harus melalui analisis ilmiah. Kalau Anda ingin mencapai kebenaran, harus berdasarkan survei ilmiah, penelitian ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Sudah dapat ilmu, fayu'minu bih. Ilmu harus beriman kepada Tuhan. Orang berilmu harus beriman kepada Tuhan. Kalau tidak, ilmunya akan menjadi bahaya kepada orang itu sendiri. Ilmunya akan menjerumuskan dia ke jalan yang sesat. Sudah berilmu, dia beriman, satu lagi, fatukhbita lahu qulubuhum. Hatinya baik, akhlaknya baik. Percuma ada orang yang beriman pada Tuhan, sholat di masjid, dan dia berilmu doktor atau sarjana, tapi masih berperilaku yang tidak baik, masih melenceng. Ya. Maka hati itu adalah, atau ma'rifat lah katakan, ma'rifat dalam hati itu puncak dari perjalanan intelektual manusia. Jadi pemirsa, kalau Anda mengatakan Anda berilmu, Anda banyak belajar ke sana ke sini, sekolah yang tinggi-tinggi, tentu ilmu Anda belum lengkap. Kalau Anda belum melengkapi diri Anda dengan iman. Karena tadi, orang berilmu itu harus beriman. Orang beriman, nanti dia akan menjalankan segala yang memang benar, menjalankan apa yang menjadi perintah, dan pasti dia akan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.